Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Holilah STMTI selaku dosen pengampu mata kuliah Desain dan Algoritma yang telah memberikan suatu ilmu kepada kita. Semoga apa yang diberikan ilmunya oleh beliau kepada kami semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, baiklah. Sebelum membahas materinya atau pembahasan pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 terlebih dahulu izin memperkenalkan diri. Oke, yang pertama ada saya sendiri, Fahmi Nur Alamsyah. Terus yang selanjutnya ada Muhammad Adlan Abjar. Kemudian ada Elin Sapitri. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama di sini, di mana kelompok kami akan membuat suatu program dengan menggunakan array atau larik atau biasa disebut dengan perulangan. Terus yang selanjutnya juga kami akan membuat suatu program sederhana tentang input nilai rata-rata mahasiswa. Nah, kemudian juga kami akan memunculkan atau akan membuat suatu flowchart dari program tersebut. Kemudian langkah terakhirnya kami akan menjelaskan sedikit sintaks dari program tersebut. Nah, pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Elin Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Sapitri. Saya di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Materinya yaitu program C++ dengan menggunakan array larik perulangan. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengenalan array. Yang pertama, array adalah struktur yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan variabel atau group of variabel bertipe sama dengan sebuah pengenal atau identifier. Yang kedua itu ada contoh array. Yang pertama ada kumpulan nama mahasiswa pada suatu kelas. Yang kedua itu ada kumpulan alfabet. Yang ketiga itu ada kumpulan nilai praktikum mahasiswa satu kelas dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu ada masing-masing elemen atau anggota array diakses berdasarkan indeks. Kemudian indeks mulai dari 0 sampai dengan N1. N1 adalah ukuran array. Yang selanjutnya ada bagaimana cara membuat array. Yang pertama itu cara membuat atau mendeklarasikan array adalah dengan cara membuat tipe data nama, variabel atau ukuran array. Contohnya itu ada double nilai 10. Mendeklarasikan array penyimpanan nilai berukuran 10. Indeksnya yaitu mulai dari 0 sampai dengan 9. Selanjutnya ada char alfabet 26.
mendeklarasikan array penyimpanan nilai char bernama alfabet berukuran 26. Indeksnya yaitu 0 sampai 25. Selanjutnya ada cara mengakses masing-masing elemen. Yang pertama itu ada elemen ke-1, nilainya adalah 0. Elemen kedua nilainya adalah 1. Dan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah elemen terakhirnya adalah nilainya 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari materi kami. Yang pertama itu ada start, kemudian nama, masukkan nama. Setelah masukkan nama, input nilai 1 sampai 100. Kemudian setelah input nilai, masukkan nilai UTS. Setelah masukkan nilai UTS itu masukkan nilai UAS. Setelah memasukkan nilai UAS, masukkan nilai praktikum. Kemudian masukkan rata-rata nilai tes 1 sampai 100 atau jumlah nilai mahasiswa. Selanjutnya, input nilai rata-rata kemudian selesai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Nabizar, NIM 1401119.029. Di sini saya akan menjelaskan array dimensi 1, kedua array dimensi 2, dan terakhir array dimensi 3. Yaitu array dimensi 1 adalah sekelompok data yang terdiri dari baris satu atau satu kolom saja. Contohnya, int nilai 5 artinya variabel array dengan nama nilai bertipe integer dan mempunyai banyaknya data, ada 6 karena indeksnya dimulai dari 0 sampai 5. Yang kedua, array berdimensi 2 artinya mempunyai indeks bernilai 2 digambar sebuah matriks. Contohnya, int nilai 2 dan 3 artinya variabel nilai tipe integer terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Yang terakhir, array berdimensi 3 contoh artinya array yang penomoran indeksnya menggunakan 3 buah angka. Contohnya int nilai 3, 1 dan 2 artinya variabel bertipe data integer terdiri dari 4 indeks. Sekian dari saya. Oke, baiklah. Jadi pembahasan terakhir kali ini saya akan sedikit membuat suatu program untuk untuk menampilkan suatu daftar nilai rata-rata dari mahasiswa. Langsung saja kita buat sintaksnya.
Nah, di sini karena saya menuliskan atau karena saya di sini membuat suatu program di mana program yang saya buat ini itu menggunakan karakter dari suatu elemen yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan elemen cat. Cat nama. Nah, fungsi dari cat nama ini itu adalah berapa karakter mahasiswa atau karakter nilai rata-rata mahasiswa. Misalkan saya di sini masukkan 100 karakter ya, teman-teman. Kita buat 100 di sini. Kemudian buka kurung lagi. Jangan lupa dikasih tanda petik di sini. Kita enter. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya menggunakan elemen dari float ya. Nah, seperti ini. Nah, fungsi dari float ini dia untuk menginputkan suatu nilai. Nah, ketika sudah selesai program tersebut, nah maka di situ akan tampil nilai dari mahasiswa tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, jangan lupa di sini kita kasih tanda petik, langsung enter. Kemudian kita tuliskan lagi float di sini untuk menampilkan suatu nilai UTS. Oke, jadi teman-teman untuk mempersingkat waktu, kita kopikan saja scriptnya. Nah, ini adalah script yang saya buat. Coba kita jalankan, apakah ada error. Nah, ini adalah output dari program yang kami buat. Nah, misal saya masukkan di sini jumlah mahasiswanya tiga orang ya, kita enterkan. Maka selanjutnya kita disuruh masukkan nama mahasiswa. Nama mahasiswa misalkan saya sendiri, Fahmi. Kemudian kita enterkan. Selanjutnya disuruh memasukkan nilai UTS. Misal di sini nilai UTS-nya 85 misalkan ya. Kemudian ketika kita enterkan lagi, maka kita disuruh memasukkan nilai UAS. Nilai UAS-nya di sini semisal 80. Kita enterkan lagi. Kita suruh masukkan nilai praktikum. Misalkan nilai praktikumnya di sini kita ketikkan 90 misalkan ya, kita enterkan. Nah, ketika kita enterkan, kita suruh masukkan nama mahasiswa kedua. Nah, di sini artinya karena di sini saya masukkan jumlah mahasiswa 3 orang, maka kita membutuhkan 2 mahasiswa lagi. Caranya sama kayak tadi, kita masukkan nama mahasiswa, misalkan di sini saya masukkan misalkan Ellen di sini. Ketika kita enterkan, maka kita disuruh memasukkan nilai UTS. Nilai UTS misalkan 85. Kita enter lagi, masukkan nilai UAS.
Misalkan di sini nilainya 80 nilai UASnya. Kemudian nilai praktikum 85. Nah, seperti ini kita enterkan lagi. Nah, nama yang selanjutnya ini adalah nama terakhir. Karena di sini saya masukkan jumlah mahasiswanya 3 orang. Maka perlu kita ketahui bahwa satu lagi kita membutuhkan suatu nama mahasiswa. Seperti itu. Misalkan ini Adlan, misalkan ya. Adlan. Kita enterkan. Nilai UTS-nya di sini 75 misalkan. Kita enterkan. Nilai UAS 90 misalkan. Enter lagi. Di sini nilai praktikum misalkan 85. Ketika kita enterkan, nah di sini teman-teman, nah maka data mahasiswa atau data nilai dari mahasiswa yang kita ketikkan di sini akan tampil suatu datanya. Nah, nomor 1 nama Fahmi dengan nilai 85. Nah, ini adalah rata-ratanya. Terus yang selanjutnya, yang kedua ada Elin Sapitri dengan nilai 83,33 sekian. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada nama Adlan Abijar, dia dengan nilai rata-ratanya 83, sekian. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini masukan jumlah mahasiswa ini adalah user yang menginputkan. Karena dari program tersebut saya masukkan karakternya 100, maka maksimal dari nama mahasiswanya itu adalah 100. Itu teman-teman. Karena di sini saya masukkan 3, maka saya memerlukan 3 mahasiswa tersebut. Nah, bebas dengan teman-teman. Ketika teman-teman ingin memasukkan jumlah mahasiswa misalkan 40, nah, maka teman-teman harus memerlukan jumlah data siswa 40 orang, gitu teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.